Besok kita bangun, setan sudah punya buyut, sudah bercicit setan itu di rumah. Maka itu suami istri sudah 3 bulan gak pernah ngomongan, itu setan sudah kayak apa di rumahmu. Sampai semua lubang-lubang pintu, wah masih hidungmu pun ada setannya semua. Lihat, gak percaya. Setan ada di mana-mana kalau keluarga gak mau berdamai. Siap untuk itu? Ya. 2 ayat terakhir, Kejadian pasal 2. Suatu kali saya tanya pada Papa di surga, Papa, tunjukkan kepada kami 1 ayat saja yang akan menolong, melihat, ngecek rumah tangga kami ini aman atau tidak. Nah, untuk Aki dan Hojan, ayat ini belum bisa berlaku untuk kalian sekarang. Tunggu 3 tahun lagi. Tapi yang lain juga boleh, ya, yang sudah lebih dari 3 tahun menikah. Bacakan ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging. Ya, stop sampai situ. Maka berkatalah manusia itu, dengar ibu bapak yang sudah menikah di atas 3 tahun. Ini ayat luar biasa untuk menjaga pernikahan kita masih aman atau tidak. Waktu itu Adam dibuat di dunia karena dibius total, operasi tulang rusuk yang pertama di dunia. Kalau nggak dibius total, bius lokal, Adam kejet-kejet itu sudah. Nah, begitu biusnya habis kan Adam bangun. Begitu Adam bangun, dia lihat siapa? Hawa. Apa reaksinya? Kata inilah dia itu. Coba peragakan. Ayo pengantin lagi. Kata inilah dia itu gimana? Intonasinya. Inilah dia. Kurang. Itu surah. Oh, inilah dia. Nah, begitu. Jadi begini para istri, besok bangunlah agak siang dikit. Tunggu suamimu bangun. Suami, ayat ini untuk kita semua. Semuanya bicara tentang suami di Alkitab ini. Karena kita kepala. Begitu kita bangun suami, jujur, lalu melihat seonggok daging masih tergeletak di samping kita. Serius, jujur, apa reaksi kita? Lu lagi? Wah, celaka itu. Celaka lah, maunya siapa? Ayo. Atau lemu nerek gitu. Wow, lebih celaka lagi nih. Aduh, ini gemuk sekali nih orang. Saudara, ayat itu luar biasa. Jadi besok ibu-ibu bangun gak siang ya? Kalau belum bangun suami, coba pura-pura goyang aja tempat ini kan dia bangun. Saudara, ayat ini yang kita harus pakai sampai hari ini. Begitu kita bangun, lihat istri kita, apa reaksi kita? Kagum, walaupun sudah tua? Serius? Waktu bilang, kenapa lebih cantik istri tetangga? Lebih kurang ajar lagi itu. Itu ayat. 24. 25. 24. Ya, tolong dibaca. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman ini diucapkan aneh. Bukankah Adam dan Hawa adalah pengantin yang gak pernah punya mertua dan orang tua? Kenapa Papa beri hukum? Saudara, seorang tokoh dari agama lain bertobat umur 72 tahun. Ketika dia cari salahnya Alkitab, baru baca pasal 2:24 dia bertobat. Saya kagum. Waktu dia umur 75 tahun ulang tahun saya diundang. Dia profesor, dia sudah meninggal. Di hadapan semua teman-teman profesor yang gak suka dia jadi Kristen. Dia ngomong, ini sesama orang tua koleganya. Hei teman-teman, aku tahu kalian di sini gak suka aku jadi Kristen, tapi aku mau tahu, beritahu rahasianya. Sudah umur setua ini, aku baru jumpa kebenaran. Dan ini seorang konselor hebat. Kalau saya sebut namanya, orang Indonesia pasti tahu. Dia adalah profesor di sekian banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dia adalah salah satu keturunan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, saudara. Ini orang hebat. Sekarang anak-anak yang jadi dokter meneruskan pekerjaan bapaknya itu. Dia seorang konselor. Dia mengatakan bahwa hampir 80% penyebab retaknya rumah tangga orang timur itu karena campur tangan orang tua dan mertua ke keluarga anak. Nah, dia menemukan ini penyakitnya belum ada. Karena waktu firman ini diucapkan, belum ada mertua, belum ada orang tua. Tapi mengapa Yahweh sudah berfirman? Profesor ini berkata, di dunia ini tidak mungkin ada perusahaan farmasi sehebat apapun nyiptakan obat belum ada penyakitnya. Obat apa? Loh, itu nama obatnya. Nggak ada namanya. Loh, betul nggak? Obat apa? Profesor ini berkata, ini kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Penyakitnya belum ada, obatnya sudah keluar duluan. Begitu nanti papa mama
Ketika mereka berlutut, kalian di depan anak, di belakang anak-anak, berkata, hari ini terakhir tugas kami. Secara psikologis ayat itu berkata gini, sesalah-salahnya mantu dan anak, orang tua bela siapa? Ya bela anak dong. Nah itu ayatnya. Maka itu kalau ada apa-apa, kalian tidak boleh datang kepada orang tua. Nggak perlu beritahu. Kalau orang tua dengar apa-apa, misalnya ya, cuma bisa mendoakan. Karena ini negara baru, kita negara lama. Kalau negara yang satu mencampuri negara lain, namanya intervensi. Dan itu perang. Hebat ayat ini. Ayat terakhir 25. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hebat ayat ini, sama juga. Ngapain Papa berfirman? Semua orang di dunia tahu kalau Adam dan Hawa telanjang karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi ini rahasia pernikahan. Dengar ibu bapak, kata telanjang ada dua arti. Satu, komunikasi. Awas, komunikasi kalian harus baik. Kalian boleh tidak saling ngomong hanya karena satu hal, sakit gigi dan sariawan penuh. Kalau nggak ada itu harus ngomong. Ada apa-apa terbuka setiap hari. Maka itu saudara, kalau sampai rumah tangga sekian waktu terakhir ngomongnya pendek-pendek, bae, embu, nikono, iyo, gak. Wah itu rumah tangga lagi kacau besar itu saudara. Karena ngomongnya pendek-pendek. Karena alasannya ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, gak usah ngomong. Nah nggak ada komunikasi. Lihat sistem perang dari zaman dulu sampai sekarang sama. Iblis berpakai cara yang sama untuk menyerang suatu negara supaya nggak perlu biaya besar. Taklukkan daerah komunikasi, betul nggak? Telkom, TV, bandara, taklukkan radio, habis. Nggak usah perang, negara itu tunduk. Iblis pakai cara itu mengacau pernikahan kita. Komunikasi diputus. Apalagi yang beda suku menikahnya, harus hati-hati. Arti kedua kata telanjang adalah hubungan yang manis, yang mesra, yang sungguh-sungguh gak ada penutup apa-apa, keterbukaan total. Kata telanjang itu suami istri gak boleh punya rahasia apapun. Hajan, Aki saudara cita belum? Pacarnya berapa sebelum kenal kamu? Harus cerita semuanya. Oke? Begitu Pak Hajan, cerita apa saja masa lalu, pelan-pelan dibuka supaya terbuka. Kalau semuanya terbuka, gak ada gelap yang bisa sembunyi. Saya akan akhiri dengan kisah. Baru tahun 92 bulan Januari, saudara, saya mengerti kenapa kucing dan anjing gegeran terus. Karena nggak ada penterjemah di antara mereka. Kucing dan anjing itu bahasanya lewat ekor, betul loh? Kalau anjing seneng, ekornya goyang. Tapi kebalik, kalau kucing marah, ekornya goyang. Nah, ketika mereka lihat dari jauh, anjing lihat ekor kucing goyang-goyang. Anjing mikir, dapat teman baru, siapa dia? Tapi kucing tersinggung. Siapa dia nantang pagi-pagi? Nah, karena mereka nggak punya penterjemah, lalu mereka mendekati. Nah, waktu mendekati, kucing nyakar duluan. Bang tahu si anjing kalau kucing marah, telat. Jadi ketelanjangan itu artinya komunikasi dan kejujuran. Kalau ada, rumah tangga kalian luar biasa. Tuhan memberkati. Kalian silakan berdiri.